Kampung. Pak, Yes. soalnya itu Makasih, udah, Pak. operasi menjegal Gibran jadi cawapres gimana tanggapannya? Udah itu nanti itu ke saya. Kalau jegal-jegalan itu pemainnya. Kalau jegalnya motong striker, wasitnya harus segera tiup peluit, jangan dibiarkan. Respon Ganjar bikin tercengang. Gibran mau dijegal dari Cawapres, wasitnya paman sendiri kok berani jegal? Ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Apa nanti akan terjadi ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya jadi wasit dalam pertandingan malah jadi bagian dari pemainnya juga? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Partai Gerindra menyebut dugaan operasi rahasia untuk menggagalkan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto melibatkan beberapa elemen masyarakat. Dugaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra, Habibur Rahman. Bahkan menurutnya, pihaknya telah memetakan elemen tersebut dan menemukan adanya dua kelompok masyarakat yang mengkritisi putusan MK tentang batasan usia Capres-Cawapres. Habibur Rahman menambahkan, kelompok tersebut mungkin ingin dilegitimasi secara politik, namun ia yakin tidak mungkin terjadi karena masyarakat sudah cerdas. Mengutip pemberitaan Kompas, Habibur Rahman juga menilai ada yang coba melakukan penggiringan opini dengan mengatakan putusan MK tentang laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK bisa membatalkan putusan MK bernomor 90/PUU/21/2023. Sebab menurutnya MK independen sebagai lembaga yudikatif sebagaimana diatur di konstitusi kita. Demikian pula dengan putusan MK. Menurutnya, ada yang menggiring putusan MK untuk bisa membatalkan putusan MK. Melihat hal itu, Baca Pres Ganjar Pranowo bersama dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan tanggapan dengan analogi sepak bola kampung yang kemudian dapat melahirkan bibit-bibit berprestasi. Kata Ganjar, kalau jegal-jegalan itu pemainnya, kalau jegalnya motong striker, wasitnya harus segera tiup peluit, jangan dibiarkan, gitu aja. Ada benarnya juga sih, jika ada yang melakukan pelanggaran maka harus disemprit dan dianggap pelanggaran. Tapi jika wasitnya adalah sang paman, apakah mungkin masih mau memberikan pelanggaran kepada pemain yang notabene-nya adalah keponakannya sendiri? Tentu saja tidak, kawan. Jangankan putusan MK, putusan pengadilan yang membuktikan Hakim Konstitusi melakukan tindak pidana saja tidak bisa membatalkan putusan MK. Gibran jadi cawapres itu berkat manuver dari MK yang di dalamnya ada sang paman tercinta. Prosesnya tidak fair, konstitusi dilangkai. Apakah itu penjagalan? Orang-orang tidak mau tahu soal penjagalan. Yang terpampang di depan mata mereka adalah pembegalan konstitusi demi melanggengkan ambisi yang terhalang oleh batas usia. Pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan yang paling tidak klop di antara semua paslon. Yang satu terlalu tua, yang satu masih muda, belum punya banyak pengalaman. Prabowo dan Jokowi pernah bertarung di dua pilpres dan kalian bisa melihat sendiri bagaimana tipe pendukung keduanya, bagai air dan minyak. Memang sangat kontras dan berbeda. Saat ini mereka bersatu, atau lebih tepatnya terpaksa bersatu demi kepentingan politik. Jadinya nggak klop, nggak serasi. Ibarat pernikahan paksa bukan atas dasar cinta murni, tapi ada faktor lain. Malah saya melihat lebih cocok Anies dan Caimin loh. Sama-sama lucu, sama-sama suka halu. Manuver Gibran dan pamannya bakal menjadi aib memalukan demi memuluskan langkah seseorang di pilpres. Sedemikian besarnya ambisi seseorang hingga harus menabrak aturan dengan gaya balap ugal-ugalan tanpa etika. Ujung-ujungnya publik semakin yakin ada bau dinasti politik. Jokowi yang akan paling disalahkan. Apalagi ketua MK saat ini adalah iparnya Jokowi. Sulit untuk tidak menarik benang merahnya jika MK membuat manuver yang ekstrim. Maka dari itu jika ini dipaksakan saat ini, kalian sudah tahulah siapa biang keroknya. Demokrasi dijungkir balikan seenaknya, seolah negara punya nenek mereka. Bagaimana menurut Anda? Hadir. Nah kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir, ada dua versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua karena sakit. Nah jadi ada yang mempersoalkan, oh ini bohong nih.
Terbongkar, MK temukan dugaan Anwar Usman bohong dan sengaja loloskan putusan batas usia Capres, siap-siap dipecat, Gibran batal Cawapres. Ada propaganda yang ingin mengalihkan perhatian masyarakat dari titik kerusakan di Mahkamah Konstitusi menjadi isu copras-capres belaka. Apa nanti akan terjadi ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya jadi wasit dalam pertandingan malah jadi bagian dari pemainnya juga? Halo, dengar suara JJ di channel Jurnal Radio. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK menemukan dugaan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman berbohong terkait alasannya tidak ikut pada rapat permusyawaratan hakim (RPH) dalam memutus 3 perkara yang diuji di MK. Adapun 3 perkara yang dimaksud adalah terkait uji materi usia batas Capres dan Cawapres yang kemudian ditolak oleh MK. Demikian hal itu berdasarkan dugaan yang disampaikan salah satu pelapor. Dari laporan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh MK terhadap para hakim konstitusi yang diperiksa. MK sejauh ini telah memeriksa sebanyak 6 hakim konstitusi. Pemeriksaan pertama digelar pada 31 Oktober terhadap 3 hakim, antara lain Anwar Usman, Arif Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Kemudian pemeriksaan tahap kedua dilakukan terhadap Hakim Konstitusi Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo yang berlangsung Rabu 1 November. Jimli menegaskan alasan Anwar Usman tidak ikut RPH ada 2 versi. Pertama, Anwar Usman menyadari tidak ikut rapat karena konflik kepentingan. Kedua, alasannya karena sakit. Adapun kronologi mengenai mangkirnya Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim RPH untuk putusan 3 perkara sebelumnya diungkapkan oleh salah satu hakim konstitusi Arif Hidayat. Lewat pendapat berbeda, dissenting opinion dalam putusan perkara nomor 90 PUU 21/2023, Arif menyampaikan 8 dari 9 hakim konstitusi menggelar RPH membahas putusan perkara nomor 29, 51, dan 55 pada 19 September 2023. Diketahui perkara nomor 29 diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Perkara 51 diajukan Partai Garuda dan perkara 55 dilayangkan sejumlah kepala daerah. Seluruh perkara itu sama-sama menggugat batas usia minimum Capres-Cawapres. 3 perkara tersebut kemudian disidangkan secara intens sejak 1 Mei 2023. Majelis Hakim mendengar keterangan ahli, pihak terkait, serta Presiden dan DPR untuk perkara ini. Tanpa Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, RPH menghasilkan putusan tegas dan konsisten dengan sikap mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu. Berkaitan dengan syarat usia jabatan publik merupakan ranah bagi pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah. Karena alasan itulah, MK secara aklamasi menolak gugatan yang diajukan PSI, Garuda, dan para kepala daerah itu. Namun dalam RPH berikutnya, Arif menyebut Anwar Usman menjelaskan bahwa ia tidak ikut memutus perkara PSI, Garuda, dan para kepala daerah karena alasan kesehatan, bukan untuk menghindari konflik kepentingan, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Dengan demikian, Dengan kehadiran Anwar, sikap Hakim Konstitusi mendadak berbalik 180 derajat, menyatakan bahwa kepala daerah dan anggota legislatif pada semua tingkatan berhak maju menjadi Capres-Cawapres meski belum 40 tahun. Lewat putusan MK nomor 90/PUU-21/2023 yang kontroversial. Kemudian atas dasar putusan MK itu diketahui jika Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa mengikuti Pilpres 2024 walaupun usianya belum mencapai 40 tahun. Jadi bisa dibilang Anwar Usman di sini sengaja berbohong demi melancarkan keponakannya Gibran sebagai cawapres. Kalau sudah begini, Anwar Usman pantas diputus bersalah, entah itu kena sanksi atau dipecat. Dan tentu Gibran akan kena imbasnya. Rakyat akan berpikir ternyata benar juga ada upaya terselubung untuk memainkan konstitusi, untuk memuaskan ambisi politik. Kekecewaan dan kemarahan akan semakin besar. Ternyata selama ini ada kong kali kong di balik layar. Bahkan kalau misalnya Gibran katakanlah mengundurkan diri dan batal jadi cawapres, tetap saja orang-orang tidak akan percaya lagi. Jejak ambisi kekuasaan yang terlihat jelas selama beberapa minggu ini sudah tidak terhapus. Topeng sudah terbuka, orang-orang sudah menilai mau mundur pun percuma. Gibran memang tidak pantas lagi menjadi cawapres. Ia wajib dipecat karena sudah membuat kegaduhan dan melanggengkan nepotisme.
Bagaimana menurut Anda?